Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke. Nah, anak-anak, kali ini diajak Bu Maris mendengarkan cerita tentang kenapa sih warga Lamongan pantang makan ikan lele. Yuk kita dengarkan di buku cerita ini, yaitu judulnya Ikan Lele dan Lamongan. Pagi itu, Rafka jalan-jalan di pinggir sungai bersama teman-temannya. Mereka hendak memancing ikan untuk mengisi waktu liburan sekolah. Rafka bersama teman-temannya berpencar mencari tempat untuk memancing. Setelah mendapatkan tempat yang teduh, Rafka memasang umpan pada kail pancingnya. Umpan yang digunakan adalah cacing tanah. Semua nampak serius dan tenang menunggu umpan dimakan oleh ikan. Tak beberapa lama, Rio berteriak dan memberitahukan bahwa umpannya dimakan ikan mujair. Teman-teman, lihat, aku mendapat ikan mujair. Selamat ya Rio, kamu hebat. Tak selang berapa lama, umpan Fatih juga dimakan oleh ikan. Dia mendapatkan ikan keting yang cukup besar. Lihatlah, aku juga mendapatkan ikan loh. Ini namanya ikan keting. Wah, selamat ya Fatih. Tak jauh dari mereka, Rafka nampak murung dan lelah karena dia belum juga mendapatkan ikan. Kemana ya ikan-ikan ini? Mengapa tidak ada satupun yang memakan umpanku? Sabar ya Rafka, sebentar lagi umpanmu juga akan dimakan ikan. Setelah menunggu lumayan lama, Rafka berteriak dan memanggil teman-temannya. Rio, lihatlah, akhirnya aku mendapatkan ikan. Tapi aku tidak tahu ikan apa ya ini. Oh, itu namanya ikan lele. Kata mama, orang asli Lamongan tidak boleh makan ikan lele. Memangnya kenapa? Karena kita orang asli Lamongan. Tidak percaya aku. Aku mau masak ikan ini bersama mama. Ya sudah kalau tidak percaya. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Sesampai di rumah, Rafka memberitahukan mamanya bahwa dia mendapatkan ikan lele dan meminta mamanya untuk memasak ikan tersebut. Mamanya nampak kaget dan menceritakan tentang kisah ikan lele dan Lamongan. Pada zaman dahulu, ada sebuah kisah tentang seorang Sunan Giri III atau yang bernama Asri Sudamargo sedang melakukan pengembaraan. Di tengah pengembaraan, Sunan Giri merasa capek dan beliau beristirahat di desa Barangkauman, Kecamatan Karangbinangun. Sunan Giri bersinggah di rumah Dewi Asika atau yang biasa disebut Mbok Rondo. Setelah lama berbincang dengan Mbok Rondo, Sunan Giri pun berpamitan. Ketika Sunan Giri sampai di rumah, beliau baru ingat ternyata kerisnya tertinggal di rumah Mbok Rondo. Sunan Giri memerintahkan salah satu orang terdekatnya yang bernama Bayapati untuk mengambil keris yang tertinggal di rumah Mbok Rondo. Ketika hendak mengambil keris,
Ki Bayapati menggunakan ilmu sirupnya agar bisa mengambil keris tersebut dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi sepandai apapun Ki Bayapati, cara tersebut ternyata masih diketahui oleh Mbok Rondo. Karena melihat orang asing sedang mengambil keris secara diam-diam di rumahnya, akhirnya Mbok Rondo berteriak, "Maling! Maling! Tolong, ada maling!" Mendengar teriakan Mbok Rondo, para tetangga dan warga terbangun dan berlari mengejar Ki Bayapati yang diduga mencuri keris pusaka tersebut. "Maling! Maling! Maling!" Karena merasa panik dan terdesak, Ki Bayapati akhirnya melompat ke dalam jublang atau yang disebut kolam ikan lele untuk menghindari amukan warga. Keberadaan Ki Bayapati tersembunyikan oleh munculnya ikan-ikan lele tersebut. Melihat kejadian itu, para warga beranggapan bahwa maling tersebut pasti sudah mati, dipatil oleh ikan lele. Setelah lolos dari kejaran warga dan diselamatkan oleh ikan lele, Ki Bayapati kembali ke Sunan Giri dan mengembalikan keris tersebut. Tapi ternyata Sunan Giri malah menghadiahkan keris tersebut kepadanya. Karena ikan-ikan lele tersebut sudah berjasa menyelamatkan hidupnya, Ki Bayapati akhirnya berjanji bahwa dia akan kembali ke desa Barangkauman dan menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Dia juga bersumpah bahwa jika dia dan semua keturunannya tidak akan memakan ikan lele karena ikan lele telah menyelamatkan hidupnya. Begitulah ceritanya, Rafga. Mengapa orang asli Lamongan tidak boleh makan ikan lele? Oh, begitu ya, Ma. Kalau begitu, boleh tidak, Ma? Ikan lelenya aku pelihara. Iya, tidak apa-apa, Rafga. Begitulah cerita tentang legenda ikan lele yang ada di Lamongan. Sebagai warga asli Lamongan, kita harus tahu tentang kearifan lokal yang ada di Lamongan agar kita bisa melestarikan dan menghargai budaya yang ada di daerah kita. Nah, anak-anak, sekian cerita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita tentang ikan lele dan Lamongan. Terima kasih.